Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Setelah tawa keras Xiaoyan, yang turun dari langit, teratai api 3 warna berukuran wastafel di tangannya tiba-tiba berubah menjadi nyala api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang berfluktuasi secara intens dimanapun lotus api berlalu. Garis spasi hitam gelap tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong dimanapun lotus api terbang. Kegelapan yang tak berujung menyebabkan seseorang merasa kaget. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi dari seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi alam dunia juga menjadi penuh kekerasan. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan tak terhitung orang yang melihatnya tercengang. Kekuatan menakutkan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli itu, yang berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan dalam memicu. Dari langit, Feng Qing'er menatap teratai api yang telah berubah menjadi kilauan api yang menerjang. Ekspresi dinginnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura yang memusnahkan dari lotus api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar naik di dalam hatinya meskipun statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan pria muda ini dari usia yang sama sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaian mengejutkannya. Namun, hari ini, setelah munculnya teratai api 3 warna yang menakutkan ini, dia persepsi Xiaoyan dalam hatinya dibangkitkan terlepas dari bagaimana tidak mau dia membiarkan itu terjadi. Kalau tidak, orang yang pada akhirnya akan menderita kemungkinan dirinya. Mata Feng Qing'er menatap pada teratai api berwarna 3 yang memotong udara dengan energi kekerasannya. Kesendirian dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap yang telah menyapu udara, terbang kembali dengan cara yang seperti kilat. Sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya di depan mata sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah masuknya cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Orang bisa melihat bahwa Phoenix hitam ilusi besar di belakangnya tampaknya telah hidup kembali ketika teriakan itu terdengar. Tangisan Phoenix tajam terpancar ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Bel ini sangat besar, warnanya hitam pekat dan dibuat di permukaan lonceng besar adalah Phoenix hitam terbang dengan sayapnya menyebar. Api hitam yang tidak biasa berulang kali meringkuk dan bangkit dari tubuhnya. Lonceng yang sangat besar ini sedikit aneh. Jelas, itu diaglomerasi dari energi, tetapi tampaknya lebih nyata daripada sesuatu dengan substansi. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Bel berwarna hitam besar, yang tiba-tiba muncul, secara alami menggerakkan banyak seruan dari seluruh stadion. Lonceng yang sangat besar ini memberikan semacam aura menakutkan yang tidak bisa dihancurkan ketika melihatnya dari kejauhan. Bisa dibayangkan betapa mengejutkan ketangguhan benda ini. Kemungkinan bahwa bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Douzong tidak akan mampu melakukan apapun untuk itu. Demon Phoenix Bell.
Mata dari 4 Dozens besar di kursi VIP menggumpal saat mereka menatap bel hitam besar. Kesendirian muncul di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi hal ini cukup hebat. Dikabarkan bahwa Demon Phoenix Bell ini adalah do teknik yang diturunkan di Demon Phoenix Tribe sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur dari Heaven Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Do Seng. Kekuatan pertahanannya tidak terbandingkan menakutkan. Selain itu, bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ini memiliki kemampuan ofensif dan defensif, dan itu sangat sulit untuk ditangani. Itu adalah keahlian yang dimiliki oleh Heaven Demon Phoenix. Ada beberapa orang di kelas yang sama yang dapat mematahkannya. Namun, gadis ini memiliki jelas hanya mempelajari bagian-bagian yang dangkal darinya. Jika orang-orang tua, yang tidak akan mati, dari suku surga setan Phoenix akan menggunakannya, itu adalah likely bahwa segala sesuatu dalam radius 50 km akan ditutupi oleh Demon Phoenix Bell ini. Semua kehidupan musnah saat bel berbunyi. Jian Sunze mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil membelai janggutnya. Sayangnya, Holy Icon Iblis Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis darah dari Heaven Demon Phoenix. Mata Huang Quan Zunze mengungkapkan beberapa panas sebelum dia dengan menyesal menghela nafas. Ada beberapa hal yang bisa menarik mereka setelah mereka mencapai tingkat seperti itu. Namun, Holy Icon Demon Phoenix Bell ini bisa dianggap sebagai salah satu dari hal-hal itu. Jika mereka menggunakan Demon Phoenix Bell ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan dua elit-elit Do dari kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, kamu tidak boleh kehilangan diri sendiri dengan menjadi silau. Cobalah untuk menghindari menyentuh hal-hal dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Do yang berharga. Lei Zunze tertawa samar ketika dia dihukum. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia segera tertawa, aku hanya bercanda. Diri yang dimuliakan ini, Do Sun, tidak sebodoh itu. Posisi Heaven Demon Phoenix Tribe di dunia Magical Beast mirip dengan Piltover dan Hall of Souls di wilayah Central Plains. Mereka adalah semacam eksistensi superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan faksi tersebut. Meskipun Demon Phoenix Bell kuat, sedikit bagian dangkalnya tidak akan dapat mencapai apapun. Feng Zunze melirik Demon Phoenix Bell yang sangat besar saat dia tertawa samar. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Feng Ers Demon Phoenix Bell mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api berwarna 3 yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan terkandung di dalamnya. Kekuatan itu bahkan menyebabkan para ahli di tingkat Lei Zunze sedikit merasa takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang pertarungan ini. Namun, dari kelihatannya situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bel hitam gelap baru saja terbentuk ketika nyala api, yang terbuat dari teratai api, memotong udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya. Di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya,
lotus api itu seperti butiran pasir kecil yang dengan keras bertabrakan dengan lonceng besar dengan cara yang menentukan. Dentang. Suara genta yang seperti petir tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar dengan liar menyebar dari permukaan lonceng besar itu seperti substansi nyata. Fluktuasi liar dan ganas menyebabkan awan gelap di langit bergejolak. Bel berbunyi baru saja terdengar ketika suara rendah dan dalam mengikutinya. Pada saat itu, lotus api 3 warna berukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menyebabkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi ratusan ribu kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu dengan cepat naik. Beberapa tempat di gunung petir Reng yang jauh mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap naik ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya telah menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir telah menguap pada saat ini. Pukulan petir yang melintas di dalamnya persis seperti tikus yang pernah melihat kucing. Semua dari mereka melarikan diri panik ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan lengkap saat lotus api berwarna 3 meledak. Tak terhitung jumlah orang di gunung petir yang basah kuyup karena keringat. Bahkan Doki tidak bisa sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, itu mungkin bahwa gunung petir ini akan benar-benar dihancurkan olehnya. Ekspresi dari 4 Dawsuns besar di kursi VIP mengalami berbagai perubahan pada saat ini. Mereka tidak pernah mengira Xiaoyan akan menggunakan teknik Dou yang menakutkan seperti itu. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6, Dousong, mengalami kesulitan untuk mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu muncul di tangan 1 bintang Dousong. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Dengan demikian, dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka bergetar lebih banyak lagi. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang dari api surgawi 3 warna di langit. Dalam menghadapi letusan dari lotus api berwarna 3 ini, bahkan dia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke tulang-tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti akan sangat mahal. Orang ini benar-benar berbahaya. Fei Tian menarik napas dalam-dalam dari udara. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Berat Xiaoyan di hatinya juga dengan cepat naik. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi seperti itu di sekitar oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa bel berwarna hitam besar itu tidak mengalami banyak perubahan setelah disambar oleh gelombang api berwarna 3. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Retakan, rap. Namun, seperti Lei Zunze menghela nafas lega, suara yang jernih dan lembut tiba-tiba menerobos langit yang tenang. Suara ini mungkin pingsan, tetapi itu tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya.
Matanya terkunci ke bel besar, hitam gelap, dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya. Garis-garis retakan kecil di bel besar itu tidak mencolok ketika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, Feng Feng lonceng setan Phoenix tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze telah berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan-lahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng King Er, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran berada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Kinerja Xiaoyan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia berpikir bahwa itu baik-baik saja selama Xiaoyan tidak kalah terlalu buruk pada Feng King Er. Dia tidak pernah berpikir Xiaoyan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun ia tahu bahwa Xiaoyan memiliki beberapa poin penting agar Yao Lao menerima dia sebagai murid, ia juga sadar bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku surga setan Phoenix, kekuatan tempurnya jauh melebihi mereka pada level yang sama dengan dia. Jian Sunze dan Huang Quan Sunze di samping juga terkejut. Jelas, Xiaoyan melebihi harapan mereka dengan memecah lonceng setan Phoenix. Aku ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Dou yang sangat kuat. Selain itu, bakat semacam itu juga cukup menakutkan. Mereka berdua mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah. Namun sepertinya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang pucat kelihatan agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiaoyan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan ketika bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Feng Feng lonceng setan Phoenix tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menghirup nafas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan berbicara saat pandangannya menatap tajam ke langit. Suaranya sedikit pahit. Dengan mampu menjadi orang yang paling luar biasa di antara generasi muda di pavilion 10.000 pedang, hati Tang Ying secara alami memegang beberapa kebanggaan. Namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiaoyan dan Feng King Er. Kekuatan bertarung yang dimiliki kedua pemain itu jauh melebihi dirinya. Mu Qingluan di samping juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiaoyan karena konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota paling luar biasa dari generasi muda dalam 4 pavilion. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan semacam itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar sensor dalam kata-kata mereka berdua. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang meresap ke langit. Sebuah lonceng besar berwarna hitam gelap berdiri di lautan api 3 warna yang meresap ke langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan lonceng besar gemetar.
garis retak kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retakan, krak, sedikit suara pelan dipancarkan. Pada akhirnya, mereka mulai terdengar terus-menerus. Suara seperti ini tidak terlalu keras, tetapi secara berangsur-angsur menular ke telinga setiap orang. Oleh karena itu, seluruh stadion terdiam. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit kejutan ketika mereka melihat lautan api berwarna 3 di langit. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiaoyan diskors di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Do seperti lotus api berwarna 3 sangat menakutkan, kelelahan ketika seseorang menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiaoyan terkunci ke bel hitam gelap di lautan api. Hatinya tidak rileks bahkan sedikit karena garis retakan menyebar di atasnya. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya bisa mengerti alogika. Seekor singa harus menggunakan semua keterampilannya bahkan ketika berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan apapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke jurang tanpa akhir. Banyak ahli telah jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat lonceng besar dengan semakin banyak garis retakan. Douqi dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak, retak, garis retak dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutup setiap sudut lonceng besar. Pada saat ini, lautan api berwarna 3 sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat mengerikan yang dengan keras bertabrakan dengan lonceng besar itu. Blaar, tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang mengejutkan keras terdengar. Dengan segera, orang bisa melihat lonceng raksasa itu berguncang keras. Cahaya gelap menerobos garis-garis retakan sebelum bel besar itu hancur berkeping-keping. Potongan-potongan gelap melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun serpihan-serpihan ini akan diuapkan ke dalam ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan itu telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar telah meledak. Beberapa fragmen hitam gelap bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin tajam. Namun, mereka tidak menyebabkan dia menjadi sedikit terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari serpihan bel yang sangat besar. Mata Xiaoyan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sesaat, Xiaoyan menyadari bahwa asap hitam tiba-tiba menyusut. Segera, sosok bergegas keluar dari dalam dengan cara yang seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya tertangkap dengan sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tinjunya. Zing! Ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok itu, kain berwarna-warni yang berisi angin tajam tiba-tiba melesat di dahi Xiaoyan. Senyum dingin terungkap di wajah Xiaoyan. Dia mengambil kain berwarna-warni dan menggunakannya untuk membantunya menyerang ke depan. Segera, dia dengan kasar memukul sosok lembut seperti bola meriam. Mengerang. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok memancarkan erangan. Sosok indah itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam permukaan arena. Kekuatan kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiaoyan sepertinya belum mendengar semua kebisingan ini.
Tinjunya dikencangkan di bawah lengannya tanpa ada yang memperhatikan. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata kaget. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak ke arah kepalanya. Dari kelihatannya, kepala Feng Qing'er mungkin akan meledak seperti semangka jika kakinya secara akurat menyerangnya. Tindakan kejam tiba-tiba ini oleh Xiao Yan menyebabkan semua mata hadir menjadi kusam. Lupakan tentang bagaimana seseorang akan bertemu dengan masalah tanpa henti dengan membunuh Feng Qing'er dengan latar belakangnya. Hanya fakta bahwa pihak lain adalah kecantikan yang luar biasa akan membuat orang yang ganas ragu sedikit ketika melakukan serangan kejam seperti itu, bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan, kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang tajam tampak seolah menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan orang merasa tercengang. Kaki Xiao Yan yang jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam menginjak kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion diam pada saat ini. Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi apa-apa. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka turun ke kondisi yang membosankan. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao Yan tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat tinjunya dengan kasar menghantam ruang kosong di depannya. Blaar, sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini akan menyerang udara kosong, sosok yang berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mengambil selusin langkah mundur. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin kamu tipu dengan tingkat 3 badan iluminasi petir kamu? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing yang pucat dan cantik. Ada sedikit ketenangan dalam senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik sedang menatap Xiao Yan yang tersenyum lebar. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan meningkat di dalam hatinya seperti air pasang. Sesaat kemudian, sebuah kejahatan muncul di mata Feng Qing'er yang indah. Dia manuver sedikit doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, suara gemuruh mendadak terdengar. Segera, sosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tangan dingin membelai lehernya yang panjang seperti cakar elang, sementara suara lembut yang mengandung niat membunuh perlahan terdengar. Suara itu menyebabkan tubuh Feng Qing'er yang indah tiba-tiba menegang. Kamu telah kehilangan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.